Hai guys, kali ini saya akan kasih tahu info bagaimana caranya agar pengajuan kamu tidak ditolak. Jadi buat kamu pengguna home credit yang biasanya itu disetujui udah sampai beberapa kali tapi terakhir ini kamu ditolak pengajuannya. Nah, ini dia tipsnya. Jadi yang pertama, kalau kamu sudah member, biasanya itu selalu disetujui untuk pengajuan selanjutnya. Tapi pernah juga terjadi itu pengajuan kamu ditolak. Karena apa? Karena ada cicilan yang berjalan di tempat lain barangkali, atau karena pernah telat. Jadi untuk antisipasi ini, usahakan pada saat cicilan berjalan ada di tempat lain ataupun pernah menunggak atau pernah telat, usahakan kamu pengambilan terakhir ini kamu pakai DP. Nah, hal-hal yang sering membuat reject yaitu pertama umur tidak mencukupi, yang kemudian pendapatan di bawah 3 juta atau di bawah 10 juta tetapi mempunyai kredit di tempat lain dan mempunyai jejak rekam pembayaran yang kurang baik. Jelas ya, banyak sekali itu umur kelahiran tahun 2000 sampai 2004 banyak yang cek limit tapi tidak dapat limit atau pengajuannya ditolak. Jelas ini faktor umur juga. Karena apa? Bisa dibilang ya untuk kategori usia mapan itu sekitar 24-25 tahun bisa dibilang ya. Itu tergantung penilaian seseorang sih. Kalau menurut saya sih begitu. Makanya dia yang umur 19, 20, 21 itu masih sering tidak dapat limit atau pengajuannya ditolak. Lalu, apa sih yang menjadi tips untuk pengajuan di home credit agar di ACC? Pertama, pastikan rekam jejak kamu itu bagus. Nah, kemudian tentukan barang itu sesuai dengan kebutuhan, jangan yang berlebihan. Nah, sebenarnya budget kita itu cuma untuk harga yang 6 juta, tapi selera kita itu harganya 50 juta. Nah, ini seringkali pemicu terjadinya ditolak. Lalu kemudian bayarlah tagihan tepat waktu. Jika kamu punya rekaman ataupun jejak kredit di tempat lain tapi bayar tepat waktu, pastikan kamu di tempat yang manapun atau di leasing manapun kamu bisa pengajuan kredit tanpa ditolak. Nah, untuk pengisian penghasilan, ada beberapa teman-teman yang penghasilannya sebenarnya 10 juta misalnya, tapi dia tulis di situ 2 juta. Nah, sebenarnya kalau dia buat 5 juta aja pun bisa pasti dia disetujui. Tapi ini dia buat 2 juta, sementara sebenarnya penghasilan dia itu 10 juta. Inilah hal yang paling sering kita alami di lapangan. Nasabah mengisi penghasilannya terlalu rendah. Sebenarnya dia punya penghasilan lebih dari yang dia tulis itu. Kemudian di limitnya 10 juta, tapi dia ambil harga 13 juta. Inilah juga pemicu terjadinya reject atau ditolak. Dia kasih limit 10 juta, tapi dia ambilnya yang harga 15 juta. Nah, teman-teman dikasih limit 10 juta pun udah harus pakai DP 20%. Artinya teman-teman 1.800.000, misalnya 10 juta, 2 juta itu DP teman-teman. Jadi cuma 8 juta aja budget dari pusat untuk teman-teman ambil bisanya ya. Nah, sementara ambilnya itu 15 juta. Inilah yang sering terjadi ya. Seandainya teman-teman dikasih limit 10 juta DP 20%, 8 juta aja sih batasannya yang bisa teman-teman ambil. Jadi kalau misalnya dikasih limit 10 juta, cobalah ambil yang 5 juta aja dulu. Harga barangnya 5 juta. Dan kasih DP lebih. Kalau misalnya di situ dipatokin DP 20%, kasih coba DP 30%. Kita juga DP-nya itu kan bisa mengurangi cicilan. Oke, ada limit 25 juta. Ini kita bahas. Limitnya 25 juta, dikasih 25. Nah, ngambilnya yang 10 juta misalnya. Tapi ditolak. Karena apa? Dia berpatokan ke DP. Karena di situ dibuat DP 0%. Saya bagus kok datanya, saya dikasih kok DP 0%. Di sini buktinya ada ditulis DP 0%. Banyak pelanggan yang ngotot pada DP, bahwasanya di sistem dia DP 0%. Dia harus mengambil itu. Sementara sering sekali untuk pelanggan new atau pelanggan baru itu kalau misalnya pengajuan dipastikan harus pakai DP dulu. Karena apa? Sering sekali terjadi ditolak karena bangga dengan limit besar tapi tidak menggunakan DP. Karena DP itu penting untuk penunjang atau pendukung supaya
peluang disetujui lebih tinggi atau lebih besar. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk support selalu, karena tiada hal yang paling berharga selain dari support teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.